Di sana paling toleran. Nggak akan ada orang yang berpikir untuk menghancurkan gereja. Di sana semua ayat-ayat Al-Quran yang keras-keras itu nggak dipakai. Hapus saja itu. Nanti sebentar lagi Panji Gumilang akan mengeluarkan 500 ayat Al-Quran yang menghina. Oke ikhwan fillah, itulah dia kengawuran Saifuddin Ibrahim. Dan di sini aku jadi ingat suatu ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 85. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab. Yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan. Muka ikhwan filah, pada video kali ini kita akan membahas video Saifuddin Ibrahim. Dan seperti biasa di akhir video kita akan membantah perkataannya. Berikut adalah videonya. Pintar orang di sana itu, nggak goblok kayak kamu. Coba aja santrinya. Syekh Az-Zaitun menjawab, Idul Fitri di Az-Zaitun tenang dan tentram. Tenang dan tentram di sana itu. Kalian itu yang bego. Kalau kamu Menteri Agama, apa hak kamu? Kalau kamu Buya Yahya, apa hak kamu? Nggak ada hak sama sekali kamu itu untuk menanyakan Zaitun. Kalau kalian bilang Az-Zaitun NII, emang kenapa kalau nggak NII? Negara Islam, hukum Islam, umat Islam, itu yang benar. Yang benar itu Panji Gumilang. Menurut Islam ya harus dijadikan Islam semua. Tetapi Panji Gumilang mengajarkan toleransi dan damai. Di sana paling toleran. Nggak akan ada orang yang berpikir untuk menghancurkan gereja. Di sana semua ayat-ayat Al-Quran yang keras-keras itu nggak dipakai. Hapus saja itu. Nanti sebentar lagi Panji Gumilang akan mengeluarkan 500 ayat Al-Quran yang menghina Nabi harus, yang merendahkan Islam harus dihapus. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Yang penting hidup, toleransi dan damai. Negaranya negara Islam. Itulah yang dicita-citakan oleh Panji Gumilang. Jadi kalian jangan ini ya. Oke ikhwan filah, itulah dia kengawuran Saifuddin Ibrahim. Dan di sini aku jadi ingat suatu ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 85. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini kita tahu seperti itulah watak orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Mereka itu mengambil dan beriman kepada sebagian ayat-ayat dalam kitab mereka, tapi mereka menolak ayat-ayat yang lainnya. Nah, kita sebagai seorang muslim jangan sampai kayak gitu. Dan apakah yang diucapkan Saifuddin Ibrahim ini benar tentang Panji Gumilang yang akan menghapus 500 ayat Al-Quran? Menurutku ini sih hoax yang dibuat si Saifuddin sih. Menurutku gak mungkin Al-Zaitun akan menghapus ayat Al-Quran. Kalau Al-Zaitun nggak mengajarkan beberapa ayat dalam Al-Quran yang misalnya mereka itu nggak setuju karena alasan liberalisme, toleransi dan lain-lain, itu masih mungkin. Tapi kalau menghapus itu udah nggak mungkin sih menurutku.
Ya memang Panji Gumilang ini juga suka untuk memelintir ayat-ayat Al-Quran sih, dan kita udah bahas di video-video sebelumnya. Oke, ikhwan fillah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Kitab tuh, maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis. Awas dengan tangan mereka. Tulis, bikin kisah, bikin ini, bikin itu. Konsep ketuhanan jadi berubah. Silakan. Apa di antara yang berubah? Diterangkan oleh Quran langsung. Jadi Quran menerangkan nih apa yang mereka tuliskan. Ya, yang sebelumnya mereka bikin. Ternyata ditetapkan Nabi bukan dari kalangan mereka. Yang dibawa bukan kitab jadi yang mereka harapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya, dipalingkan isi-isinya. Tuh, tulis. Tuhan, yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Lihat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja. Ya, itu yang tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Dia begitu disoalin Nabi Musa, Nabi Isa dijelaskan oleh Quran. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar enggak Anda Tuhan? Ya, sekarang diturunkan. Kan tadi kita sepakat bahwa Allah tidak akan berdusta. Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Maka diturunkan di Al-Quran. Buka Quran surah kelima Al-Maidah ayat 116. Awas, hati-hati. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Pertama, kalau Anda mendengar berita kemudian yang tidak pasti, klarifikasi pada sumber pertamanya. Ya, disebutkan oleh satu orang, Ustaz Adi Hidayat katanya, konon kabarnya hari ini tidak akan masuk kajian. Maka yang pertama Anda tanyakan kemudian kepada sumbernya langsung, siapa yang terkoneksi dengan Ustaz Adi Hidayat. Kalau perlu tanyakan Ustaznya langsung, Ustaz, apakah malam ini Ustaz tidak akan masuk kajian? Oh betul, saya tidak masuk kajian, saya itu masuk masjid, di masjid isi kajian. Saya sampaikan. Jelas, ada kesalahan tulis di SMS, tanya, Ustadz, apakah Ustadz bisa mengisi hati ini? Wah, klarifikasi. Maksudnya hari ini, cuman R jadi T, hati ini, gitu kan? Bisa. Jadian tuh. Kadang-kadang ada yang begitu. Pertanyaan, habis Ramadan munculnya. Ya, Ustadz, bagaimana hukumnya lamaran di bulan Ramadan? Belum dijawab tuh. Di bawahnya tulis, kalau memang boleh, kapan Ustadz datang ke rumah?